Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Binniyati liridha'illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، سيدنا الشيخ الحسن اليساري، مشايخنا مشايخنا الأحياء منهم والأموات، وصلى حضرة وجعل جدي كجعبر مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها، إلى حضرة الأئمة الأربعة المجتهدين رضي الله عنهم، سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي rahimahumullah wa ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasurahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Azim, Perumahan Puri Legenda. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sholat subuh Masjid Baitul Azim, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di pagi hari ini masih berkenan melimpahkan banyak rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan Allah benar-benar meridhoi majelis kita ini, menerima majelis kita ini dengan segala kekurangannya, menjadi majelis yang istiqamah, membawa barokah, manfaat, juga maslahah fid din wad dunya hatta al akhirah. Amin amin Allahumma amin.
Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah semuanya yang dirahmati Allah. Fikih perbandingan madzhab kita pagi hari ini pembahasan masih tentang hal-hal yang terkait dalam pelaksanaan sholat Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa bi'anwarihi fid dharaini amin. Faslun wa la tan'aqidul jum'ah illa bi arba'ina inda Syafi'i wa Ahmad. Bab menjelaskan tentang pelaksanaan sholat Jum'ah itu minimal berapa orang sholat Jum'ahnya dikatakan sah. Dijelaskan sholat Jum'ah dalam pandangan mazhab Syafi'i juga mazhab Hambali tidak sah kecuali dilaksanakan oleh minimal 40 orang, dan 40 orang ini semuanya mustautin. Sudah kita bahas, ada istilah mustautin, ada istilah mukimin. Kalau mustautin itu wajib Jumat dan mengesahkan sholat Jum'ah. Kalau mukimin wajib Jumat, tapi mereka tidak bisa mengesahkan sholat Jum'ah. Siapa mustautin? Penduduk asli tempat dilaksanakannya sholat Jum'ah, pribumi, bukan pendatang. Atau dia pendatang tapi dia sudah niat menetap sampai mati di tempat tersebut. Misal kita ini kan rata-rata hijrah dari kampung ke Batam. Ada yang memang bismillah hijrah di Batam, kerja di Batam, mohon maaf, anak pinak di Batam sampai pengen mati di Batam. Ini bisa menjadi mustautin. Ada yang hijrah ke Batam, kerja di Batam, mungkin kontraknya 30 tahun atau sampai dia usia pensiun, tapi masih ada keinginan balik kampung. Mungkin di sana juga punya rumah, punya kebun, masih ada keinginan balik kampung. Maka meskipun sudah menetap di Batam puluhan tahun, kalau masih ada keinginan balik kampung habis, namanya mukimin. Paham ya? Nah, dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, sholat Jum'ah itu minimal harus ada 40 mustautin. Kalau semisal kok yang mustautin itu hanya 35, yang 5 mukimin, dalam pandangan mazhab Syafi'i, sholat Jum'ahnya gak sah, harus sholat duhur. Makanya mustautin itu wajib dan mengesahkan Jumatan, tapi mukimin wajib. Orang-orang yang masih ada keinginan balik kampung itu wajib Jumatan, tapi andai jumlah peserta Jumatan
yang mustautin itu kurang dari 40, katakanlah kurang 2, ada mukimin 2, itu nggak bisa ngesahkan Jumatan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Wa qala Abu Hanifah, dalam pandangan Imam Abu Hanifah, tan'aqidu bi arba'ah, minimal 4, mustautin 4 sudah cukup. Yang lain musafir, mukimin, pandangan mazhab Hanafi itu minimal ada 4 mustautin, warga pribumi, warga yang menetap dan tidak ada keinginan untuk balik kampung. Wa qala Malik tan'aqidu bima dunal arba'in. Pandangan mazhab Maliki, Jumatan sah ketika jumlah peserta Jumatan yang mustautin itu kurang dari 40, ghairu annaha la tajibu ala salasah wal arba'ah. Tapi kalau jumlahnya itu hanya 3 orang mustautin dan 4 orang mustautin, maka Jumatan tidak wajib dilaksanakan. Tapi yang wajib dilaksanakan sholat duhur. Jadi harus lebih dari 4 dalam pandangan mazhab Maliki, ya, mazhab Hanafi 4 cukup. Wa qala al-Auza'i wa Abu Yusuf tan'aqidu bi salasah. Pandangan Imam Auza'i, Imam Abu Yusuf, ini salah satu santrinya Imam Abu Hanifah, yang sepeninggal Imam Abu Hanifah menyebarluaskan fikih mazhab Hanafi, mengatakan bahwa tan'aqidu bi salasah, Jumatan itu 3 orang cukup. Mustautinnya ya 3 orang cukup. Kalau 3 orang ini kok musafir semua nggak sah, atau mukimin semua nggak sah. 3 orang minimal mustautinnya. Pandangan Imam Auza'i, Imam Abu Yusuf, Jumatan sah. Wa qala Abu Sur, Imam Abu Sur mengatakan al-jum'ah kasairis sholawat. Jumat itu ya aturannya sama dengan sholat-sholat fardu yang 5. Matakana hunaka ma'mun wa khatib. Pokoknya minimal itu 2 orang, ada imam, ada makmum, cukup. Yang penting ada imam sekaligus khatib, ada makmum meskipun 1 orang. Dalam pandangan Abu Sur, ini Jumatan tetap sah. Sahat falau istamar ba'una musafiran wa aqamul jum'ah lam tasih. Tapi sekali lagi Abu Sur mengatakan minimal 2, Imam Auza'i, Imam Abu Yusuf mengatakan minimal 3, Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Maliki 4. Kalau mazhab kita Syafi'i dan juga mazhab Hambali 40, ini semuanya harus mustautin. Paham ya? Mustautin itu warga asli Batam, penduduk asli Batam, pribumi. Kalau mukimin, dia sebenarnya pendatang, ya, tapi dia masih ada niat balik kampung meskipun sudah puluhan tahun di Batam. Falau istamar ba'una musafiran wa aqamul jum'ah lam tasihha. Maka ketika ada 40 orang bahkan lebih, semuanya musafir, lalu melaksanakan sholat Jum'ahnya tidak sah. Wajiban bagi musafir itu adalah sholat zuhur.
Wa qala Abu Hanifah tasihu idza kanu fi maudhi'il jum'ah. Itu pandangan mayoritas tiga mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Pandangan Imam Abu Hanifah sah meskipun ke-40-nya ini musafir, tidak ada mustautin, selama pelaksanaan sholat Jum'ahnya di tempat yang di situ didirikan sholat Jum'ah, maka pandangan Imam Abu Hanifah meskipun tidak ada satupun mustautin, 40 ini musafir, sholat Jum'ahnya sah. Terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama tentang jumlah minimal peserta Jum'ah. Ada yang 40, ada yang 4, ada yang 3, ada yang mengatakan sama dengan aturan jamaah dalam sholat fardu. Ini dalilnya adalah ayat dalam surah Jum'ah yang berbunyi wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Wa idza ra'au, dan ketika mereka para sahabat yang sedang mendengarkan khutbah Rasulullah, khutbah Jum'ah, mereka melihat tijarutan aulahwan, barang dagangan yang banyak, dan juga berbagai macam permainan. Karena tradisi orang Arab itu, kalau ada kabilah ini sekelompok orang yang berdagang di luar Makkah, di luar Madinah, ada satu yang mimpin ke Syam, ke Syria, lalu pulang dengan membawa barang dagangan atau keuntungan besar, itu mereka punya tradisi menyambut mereka dengan gegap gempita. Ada berbagai macam permainan, mungkin kalau zaman sekarang sirkus dan yang lainnya. Itu tradisi mereka. Nah, di saat Rasulullah sedang menyampaikan khutbah Jum'ah, ada yang mengabarkan kabilah dagang datang, kabilah dagang bubar. Di tengah Rasul khutbah berdiri, itu bubar. Ingin menyambut kedatangan mereka, ingin melihat rombongan dagang yang baru datang dan berbagai macam permainan yang memang menjadi budaya dan tradisi orang-orang Madinah. Ketika ada kabar rombongan dagang dan datang, berhasil mereka sambut dengan berbagai macam permainan. Ini mendengar kabar itu pada nggak sabar, meskipun Rasul itu sedang khutbah. Coba bayangkan, nggak bisa bayangin kalau saya semisalnya sedang khutbah lalu pada bubar, marah ya, bubar. Nah, ada beberapa sahabat yang tidak ikut bubar, tetap mendengarkan khutbahnya Rasulullah sampai selesai, sampai pelaksanaan sholat Jum'ah selesai. Mereka bubar wa tarakuka qa'imah, dan mereka meninggalkan kamu wahai Muhammad dalam keadaan berdiri menyampaikan khutbah. Nah, yang masih tinggal itu berapa? Yang masih tinggal kesaksian sebagian sahabat 40. Sehingga mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ngikuti riwayat ini. Berarti sholat Jum'ah minimal 40 orang. Ada riwayat yang lain yang masih tinggal hanya 4 orang. Mazhab Hanafi ini mengambil riwayat ini sehingga beliau Imam Abu Hanifah minimal 4 orang dan seterusnya. Ini perlunya ngaji fikih perbandingan mazhab.
Karena jujur khususnya di Batam, kalau kita pelaksanaan sholat Jum'ahnya hanya ngikuti mazhab Syafi'i, itu ada beberapa pelaksanaan sholat Jum'ah yang tidak sah. Karena di satu perumahan itu ada yang memang peserta Jumatannya semuanya mukimin. Mustautinnya kurang dari 40. Kalau kita hanya ngikuti mazhab Syafi'i, tidak sah. Belum lagi pembahasan tentang pembangunan masjid di Kota Batam itu bukan di atas tanah wakaf yang milkutam, tapi di atas tanah yang disewakan, ya. Karena di Batam ini kan memang tanah disewakan, tidak menjadi milik yang sempurna. Meskipun kebanyakan di Batam sudah menerima sertifikat. Tanah kami juga sertifikat, tapi nanti harus bayar WTO per 50 tahun ya. 50 tahun atau 30 tahun. Itu tanah kita beli, tapi seperti tanah sewa. Karena kalau kita tidak bayar WTO, tanah itu diambil kembali oleh pemerintah Batam. Itu pun menjadi perdebatan. Sahkah masjid dibangun di atas tanah sewa? Mayoritas mengatakan enggak sah, meskipun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sah. Artinya kalau kita hanya ngikuti mazhab Syafi'i, banyak pelaksanaan sholat Jum'ah di Batam ini yang tidak sah. Belum lagi di hotel-hotel, di kantor-kantor, terkadang melaksanakan sholat Jum'ah. Betul tidak? Kadang itu ada acara, sebenarnya yang mengadakan acara bukan orang Batam. Sebuah perusahaan di Jakarta mengadakan acara di hotel. Beberapa hari, ada hari Jumat di sana, dia mengadakan sholat Jum'ah. Saya pun beberapa kali juga pernah diminta khutbah sholat Jum'ah di Hotel Aston. Nah ini bagaimana pandangan fikih Syafi'inya nggak sah? Sehingga perlu ada alternatif solusi, yakni mengikuti pandangan mazhab selain Syafi'i. Jadi sholat Jum'ahnya nggak sah, kurang 40, ulangi atau ganti duhur. Enggak. Ada solusi, mengikuti mazhab selain Syafi'i. Wahal tanaqidul Jum'ah bil abid wal musafirin, apakah sholat Jum'ah itu sah ketika peserta pelaksana sholat Jum'ah semuanya musafir atau semuanya itu hamba, budak zaman dulu ya, budak zaman sekarang enggak ada. Maka qala Abu Hanifah wa Malik, pandangan mazhab Hanafi dan Maliki sah. Meskipun sholat Jum'ah itu pesertanya semuanya musafir, sah. Wa qala Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan la tan'aqidu, enggak sah. Sebab apa? Sebab dalam pandangan kedua mazhab ini, peserta sholat Jum'ah minimal 40 dan harus mustautin, warga pribumi, penduduk asli Kota Batam. Wal yajuzu ayyakuna musafir awil ab asbaban fil Jum'ah. Apakah boleh musafir juga hamba sahaya itu menjadi sebab untuk pelaksanaan sholat Jum'ah? Qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa Malik fi riwayati Asyab yajuzu isqatu fardihima bil Jum'ah. Pandangan mazhab Hanafi
pandangan mazhab Syafi'i, pandangan mazhab Maliki dalam riwayat salah satu santrinya. Imam Malik itu punya santri namanya Ashhab. Imam Ashhab ini yang menyebarluaskan mazhab Syafi'i. Sepeninggal Imam Malik yang menyebarluaskan Ashhab ini. Ketika melihat mazhabnya Imam Syafi'i semakin luar biasa, ya namanya manusia ini kalau nggak dihentikan, mazhab guru kami hilang tenggelam. Akhirnya ngajak debat ilmiah. Ini keterangan ada dalam muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahbaz Zuhaili 10 jilid. Saya punya kitabnya. Jadi Imam Ashhab yang penerus mazhab Maliki, penyebar luas mazhab Maliki, itu satu ketika diskusi ilmiah dengan Imam Syafi'i. Kalah telak secara dalil. Akhirnya berkesimpulan ini Imam Syafi'i kalau diteruskan lalu mazhabnya semakin luar biasa menyebar luas, mazhab guruku hilang ini, tenggelam. Ini diceritakan beliau ngelempar Imam Syafi'i pakai kunci. Ya marahlah, emosi. Wah ini kacau kalau diteruskan mazhab guruku hilang. Yang sebab lemparan kunci Imam Ashhab ini beliau sakit, yang dari sebab sakit karena kena lemparan kunci itulah akhirnya beliau meninggal. Ini sesama ulama ya. Sesama ulama takut kehilangan pengikut itu sampai seperti itu. Tapi alim Imam Ashhab itu sepeninggalnya Imam Malik, beliaulah yang menjadi ujung tombak mazhab Maliki, yang menyebarluaskan mazhab Maliki. Nah, dalam pandangan ketiga ulama ini, yajuzu isqatu fardihima bil jum'ah. Untuk musafir juga hamba sahaya, bagi keduanya tidak wajib sholat Jum'ah, melainkan sholat duhur. Wa qala Malik fi riwayah Ibnu Qasim wa Ahmad fi riwayah la yajuz. Pandangan Imam Malik dari riwayat yang lain, juga pandangan Imam Ahmad, tetap wajib Jumatan. Musafir hamba saya tetap wajib Jumatan. Hal tasihu imamatu shabi fil jum'ah. Jumatan yang ngimami anak kecil karena bacaan Qur'annya bagus, tapi dia belum balik, sah enggak? Jumatan yang imami anak yang belum balik, sah enggak? Li Syafi'i qaulan, dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Ahaduhuma na'am kal balik. Pendapat yang pertama sah sebagaimana anak yang sudah balik, selama syarat rukunnya terpenuhi, bacaannya benar, meskipun anak kecil yang imami sholat Jumat sah. Pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat kedua wasanilah. Pendapat kedua tidak sah. Apa alasannya? Li'adami syukuti fardi bil jum'ah itla fardu alaihi. Karena anak kecil itu belum berkewajiban sholat Jum'ah, sehingga tidak bisa menggugurkan kewajiban Jum'ah. Maka anak kecil menjadi imam sholat Jum'ah meskipun bacaan Qur'annya terbaik, bahkan meskipun hafal Quran, kan banyak ya dari dulu sampai sekarang ya, itu anak-anak yang belum balik sudah hafal Quran itu banyak ya, meskipun hafal Quran tidak sah menjadi imam sholat Jum'ah. Sebab apa? Dia belum berkewajiban sholat Jum'ah, otomatis tidak bisa menggugurkan
kewajiban Jum'ah. Wa hadzal qaulu tsani madzhab Abi Hanifah. Dan ini pun menjadi pendapat kedua dalam mazhab Hanafi, mazhab Malik, mazhab Hambali, li'annahum mana'u imamatau fil faraid. Kalau dalam pandangan mazhab Maliki, mazhab Hambali, juga sebagian ulama mazhab Hanafi, dalam sholat fardu selain Jum'ah saja yang belum balik itu gak sah menjadi imam. Imam harus sudah balik, apalagi dalam sholat Jum'ah. Tapi kalau mazhab Syafi'i, pendapat pertama, mau balik atau belum, asal memenuhi syarat rukun sholat, maka sah dijadikan imam. Wal ashahu min mazhab Syafi'i inda aktsari ashabih al-jawaz. Ini mayoritas ulama mazhab Syafi'i anak kecil sah jadi imam sholat, baik sholat fardu maupun sholat Jum'ah. Wa qala Imamul Haramain mawdhi'ul khilaf ma idza tammal adad bi ghairi fa idza tamma bihi fala jum'atalah. Nah, khilaf ini terjadi ketika jumlah Jum'atan ini sempurna, jumlah peserta Jum'atan sempurna selain dia. Artinya kalau dalam pandangan mazhab Syafi'i minimal ada mustautin 40 selain dia, selain imam. Kalau jumlah Jum'atannya, peserta Jum'atannya kok sempurnanya karena memasukkan dia, jadi mustautin itu hanya 40 plus dia. Yang lain mukimin, maka tidak sah anak kecil menjadi imam sholat Jum'ah. Andai jamaah tidak ada yang dianggap mampu untuk menjadi imam, karena mungkin rukun qaulinya, bacaannya nggak ada yang benar, maka tidak boleh melaksanakan sholat Jum'ah, ganti dengan sholat fardu duhur. Ya, nah ini tentang masalah jumlah peserta Jum'ah. Pembahasan berikutnya, idza ahramal imam bi'adadil mu'tabar. Ketika imam sholat Jum'ah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jumlah peserta Jum'at ini sesuai ketentuan masing-masing mazhab. Kalau Syafi'i ya 40 mustautin, itu sudah ada. Di tengah sholat bubar. Di tengah sholat makmumnya entah karena apa bubar. Bagaimana? Apakah melanjutkan sholat duhur atau tetap sholat Jum'ah? Sementara separuh makmumnya ini bubar. Qala Abu Hanifah, in kana qad shalla rak'atan wa sajada fiha sajdatan atammaha Jum'ah. Pandangan mazhab Hanafi, kalau ada kasus seperti itu, yang penting minimal sholat Jum'ah sudah dilaksanakan 1 rakaat, itu pun sujudnya hanya sekali, ya. Bubarnya itu setelah sujud yang pertama. Dari awal ikut semuanya. Setelah sujud yang pertama, entah karena apa, bisa jadi entah habis makan apa, lalu kebelet rombongan, nggak bisa ditahan, bubar. Yang penting minimal mereka Jum'atan jamaahnya itu sampai pada sujud yang pertama, maka yang masih ada imam itu tersisa separuh masjid semisal, lanjutkan sholat Jum'ahnya. Tapi kalau bubarnya sebelum itu baru rukuk bubar,
maka lanjutkan sholat duhur meskipun niat awal sholat Jumat. Paham ya? Jadi kalau ada Jumatan, kemudian di tengah sholat Jumat, ini sebagian makmumnya bubar. Apakah imam dan sebagian makmumnya ada neruskan sholat Jumat atau duhur? Pandangan madzhab Hanafi, kalau bubarnya sesudah sujud yang pertama, di rakaat pertama, maka lanjutkan. Yang masih ada lanjutkan sholat Jumat. Tapi kalau bubarnya mereka sehingga hitungan peserta Jumat kurang dari ketentuan, madzhab Syafi'i 40, tinggal 10 orang semisal, maka lanjutkan sholat duhur. Wa qala sahibah inin fadlu ba'dama ahrama bihim atammaha Jum'ah. Ada kedua muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Auza'i dan Imam Abu Yusuf itu berpendapat yang penting sudah takbiratul ihram kok bubar tinggal 2 orang semisal, maka lanjutkan, sempurnakan sholat Jum'ahnya. Wa qala Malik, pandangan Imam Malik kalau ada kasus seperti ini, inin faddu ba'dama shalla rak'atan bi sajdataiha atamma Jum'ah. Pandangan Imam Malik, yang penting minimal dapat 1 rakaat. Nah, dikatakan 1 rakaat itu ya sampai selesainya sujud yang kedua. Selesai sujud yang kedua, kemudian naik ke rakaat kedua, bubar. Maka sempurnakan sholat Jum'ahnya. Tapi kalau baru sujud pertama, apalagi baru iktidal di rakaat pertama, maka sempurnakan sholat imam dan yang masih ada menjadi sholat duhur. Pandangan mazhab kita bagaimana? Wali Syafi'i aqwal. Dalam pandangan mazhab Syafi'i ada beberapa pendapat. As-sahhuha annaha tubtilu wa yutimmaha dhuhran wa huwa qaulu Ahmad. Pandangan yang paling ashah dalam mazhab Syafi'i, dan ini senada dengan pandangan Imam Ahmad, kalau ada orang kok pelaksanaan Jumatnya tidak sampai selesai dengan jumlah peserta Jumat itu sempurna, maka semisal di tengah sholat, entah di rakaat pertama, entah di rakaat kedua, bubar, tinggal 10 orang atau bahkan kurang dari itu, maka dalam pandangan pendapat pertama mazhab Syafi'i, lanjutkan menjadi sholat duhur. Lanjutkan menjadi sholat duhur. Wa inin fadlu fil khutbah, kalau bubarnya di tengah khutbah, maklum ya, bubar tinggal 2 orang. Kalau mazhab Syafi'i tinggal 30 orang, maka jangan laksanakan sholat Jumat, tapi laksanakan sholat duhur. Nah, ini Bapak Ibu pandangan para ulama mazhab yang 4 tentang hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Pembahasan berikutnya, sholat Jumat itu sama enggak sih dengan sholat duhur waktunya? Apakah boleh kita melaksanakan sholat Jumat itu sebelum duhur? Karena bisa jadi nih, duhur akhir. Masjid pelaksanaan sholat Jumat di samping PT, bahkan milik PT, di mana jam 1 semua karyawan PT harus sudah masuk kerja. Kalau dilaksanakan nunggu masuk waktu duhur, maka karyawan PT nggak bisa masuk kerja tepat waktu. Apakah boleh semisal
setengah jam sebelum duhur, sebelum masuk duhur, dilaksanakan sholat Jumat. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Jawabannya pada kajian berikutnya ya. Yang biasa umroh, adzan pertama baik di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu setengah jam sebelum masuknya waktu duhur. Nah, itu ternyata memang ada perbedaan pendapat di antara ulama apakah waktunya sholat Jum'ah itu sama dengan waktu sholat duhur atau boleh sebelum masuk waktu duhur kita melaksanakan sholat Jum'ah. Jawabannya pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan panjang umur ya, semuanya sehat, istiqomah, ikuti kajian yang mulia ini. Amin amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Kita nggak buka tanya jawab ya, mau upacara di Batu Haji kita. Makanya Pak Kiai Mabrur sudah berangkat dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma ya Allah ij'alna min ahli al-istiqamah. Allahumma ya Allah ij'alna min ahli al-istiqamah warzuqna husnal khatimah was'alina rizqana wa atif alaina khairaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma 'alima Allah wa zinata ma 'alima Allah wa mil'a ma 'alima Allah. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.